Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, kita bertemu kembali dalam acara membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang kaitannya di sini sesuai momen bulan Rajab ya sekarang. Iya, bulan Rajab. Bulan Rajab. Jadi kalau orang di sini bilang bulan Rajab, ya bulan Rajab ya, yaitu dimana pada bulan ini Kangjeng Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua para nabi, para rasul juga mi'raj ikut Nabi, dengan beda mi'rajnya. Ya. Isra dan Mi'rajnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Berikut para ulama juga mi'raj. Oh, ikut juga ya. Tapi jangan disamakan mi'rajnya ulama para wali dengan mi'rajnya Nabi Muhammad. Orang mukmin, orang soleh juga secara umumnya Iya. mi'raj. Ya, ya. Cuman jangan disamakan mi'raj dengan para wali, apalagi mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Itu jangan disamakan. Karena ada istilah orang dulu saking apa ya, Cintanya. lidahnya itu karena memang sering atau telinganya sering mendengar ucapan-ucapan ulama-ulama, maka kata-kata mi'raj itu latah. Iya, iya, iya. Menjadi latah. Bagaimana latahnya? Begini, ketika seorang alim, seorang soleh meninggal, Ya. itu ada bahasa gini, itu pada malam pertama ruhnya mi'raj ke langit. Oh, Artinya bahasa dulunya ya. bersinar ya. Jadi ruhnya orang-orang mukmin itu diangkat, itu naik Ya. ke atas, artinya dimuliakan. Muliakan. Atas itu kan identik dengan mulia, naik ke atas dimuliakan. Mi'raj, naik ke atas artinya mi'raj. Dengan apa itu dimuliakan? Dengan amal beliau, dengan amalnya lah. Ke bawah. Kita itu akan mi'raj nanti dengan amal kita. Iya, iya. Jadi amal kita itu akan menjadi tangga gitu. Iya. Mi'raj itu kan artinya tangga. Nah ini begini, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di mi'rajkan gitu ya. Zakaro sahibu Jawahirul Qaidi akhidan min majmil fadail qala samitu anil masyayikh sufiyah. Jadi telah menyebutkan pengarang kitab Jawahir Qaid, beliau mengambil dari kitab Majma'il Fadail. Beliau telah mendengar itu dari para guru-gurunya bahwasanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Wal Ghausul A'zam itu punya nama gelar, nama-nama yang lain yang paling terkenal namanya Al Ghausul A'zam. Oh, ada nama lain ya. Ya nama lainnya Ghausul, ya Ghausul A'zam, ya Ghausul A'zam, ya Ghausul A'zam. Itu nama lainnya nih. Jadi kulama dzukir Al Ghausu fal murabi, ketika disebutkan Al Ghausul A'zamu atau Al Ghaus, itu enggak kebalang kemana-mana, yang jadi tertuju kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika disebutkan ya Ghausul A'zam atau Ghausul A'zam, itu akan tertuju langsung kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu ya. Itu. Li'anahum, kenapa? Li'anahum mukhatamil haq bihi. Wa kaza zikrum fil ghausiyah. Karena itu karena kenapa alasannya ketika kita menyebut ya Ghausul A'zamu atau Al Ghausul A'zamu itu pasti tertuju kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, karena itu berdasarkan mukhatabun, tuturan itu ya, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan fil ghausiyahnya, dengan sifat yang lainnya banyak gitu. Nah, jadi ketika Kangjeng Nabi dimi'rajkan, ya, Isra Mi'raj ke langit ke-7 sampai Kangjeng Nabi bertemu bihadratin qudusiyana Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah bihadratin qudusiyana Allah Subhanahu Wa Taala bila kaifin wal hinsarin, yang akhirnya menerima perintah untuk dirinya dan untuk umatnya sholat 5 waktu. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dimi'rajkan juga. Ada di sana ya. Jadi kalau Kangjeng Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril mah nunda maneh, kalau orang Sunda mah ya, berhenti, tidak masuk. Kalau Kangjeng Nabi masuk, bila kaidul hinsarin. Begitu juga Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ruhnya
itu kan belum diciptakan ya. Iya, iya. Dimerajkan untuk bertemu siapa? Untuk bertemu Nabi. Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kalau Kangjeng Nabi mi'rajnya bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hadratin kudusihan Allah Subhanahu Wa Taala bila kepalinsorin. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani itu bertemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Mirajnya masuk Iya. ke situ. Ya. Dia waktu di malam Mi'raj, di malam Mi'raj secara ruhaniah ya. Iya. Padahal kan belum diciptakan. Tuh, belum diciptakan. Ro'a Nabiyana sallallahu alaihi wasallam di wilayah. Jadi beliau langsung bertemu di alam ruh. Itu ya. Pada malam Isra Mi'raj itu, dan beliau Tasawwur Jilani wasyarofa di wilayah, memuliakan kepada Kangjeng Nabi juga. Bertemunya dengan Kangjeng Nabi itu menyempurnakan wazir wakil Kangjeng Nabi setelah wafat. Jadi umat yang akan meneruskan perjuangan setelah Nabi mu wafat, wazirnya, Iya. khalifahnya, wazirnya yaitu Tuan Syekh Abdul. Jadi ahli warisnya dan wazirnya, penerusnya yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, kawalian. Juga ahli warisnya. Itu di malam mubarakah sebagaimana telah didukil. Jadi anahu qala, katanya. Anahu qala lama urija bijadi sallallahu alaihi wasallam la tamiraji wa balagha sidratul muntaha baqiya Jibrilu al-amin alaihi salam mutakhalifan wa qala ya mahudul amita, ya. Jadi ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, jadi bahwasanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani berkata, ketika Tuan sudah jadi mi'rajkan, Iya. dinaikkan ke langit pada malam jadi ketika Kanjeng Nabi dimi'rajkan ya, Tuan Syekh Abdul Jalani dimi'rajkan bersamaan. Tujuannya Bersamaan. Tuan Syekh Abdul Jalani mah untuk dipertemukan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bertemu dengan Kanjeng Nabi pada malam Isra Mi'raj, sehingga kan Kanjeng Nabi nyampe ke Sidratul Muntaha. Iya. Tuh, akhirnya Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah. Iya. Dengan Langsung. malaikat Jibril mah nunda maneh, mutakhalifan, artinya tidak masuk, tidak bertemu langsung. Makanya ada timbul pertanyaan, jadi makhluk yang paling mulia siapa, katanya. Ya. Nah, ada yang bilang katanya Jibril, ada yang bilang lagi Nabi Muhammad, Jibril. Ternyata makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya dua aja lah. Buktinya dua dalilnya. Ketika Kanjeng Nabi diantar oleh malaikat Jibril bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril mah udah maneh nggak masuk. Nabi Muhammad mah masuk bertemu langsung. Hanya saja bila bisa digambarkan direka-reka dengan akal, itu ya. Hadratin kudusiana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh ciri. Iya, langsung ya. Jadi muliakanlah yang diantar. Iya. Ya kan, daripada yang nganter. Muliakanlah tamu daripada panitia. Ya, kalau cuma langsung masuk gitu kalau dia. Iya, muliakanlah tamu daripada panitia. Ya kan? Muliakanlah orang yang kena titipan daripada mau. Jadi gini, tolong berikan ini uang kasih anu. Itu seorang kan kena titipan. Ya. Ternyata yang mulia kan yang menerima. Yang ketitipan ketika dia hilang kan harus mengganti. Ya. Ternyata yang lebih mulia mah orang yang menerimanya, yang menerima uang. Ya. Jadi malaikat Jibril mah tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, mulia Nabi Muhammad. Itu gitu, berat tanggung jawabnya. Tuh ya, ya modal tuh. Jadi kemudian di malam Isra Mi'raj itu, di malam Isra Mi'raj ya, Pak Rasulullah ruhi ilaihi zafidhil maqam. Itu ruhnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani diutus oleh Allah. Jadi pada malam pada malam Mi'raj itu Allah mengutus ruhnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Dina itu maqam, maksudnya dina itu tempat yang mulia nanti, Sidratul Muntaha. Itu ya. Di tempat yang mulia. Di dalam maqam. Apa tujuannya? Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani dipertemukan dengan Kanjeng Nabi. Apa tujuannya? Jadi kalau Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah mendapat perintah salat 5 waktu, kalau Syekh Abdul Qadir Jalani dipertemukan dengan Kanjeng Nabi, apa tujuannya?
Untuk apa faidah? Ternyata listipadati min sayyidil anam wa ala alihi wasallam, ternyata untuk mengambil faidah bahwa sekalipun Nabi terakhir Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ada lagi Nabi lah, Nabi abad, tapi ajarannya, masih ada. ahli warisnya, penggantinya, Ya. sebagai cap kewalian yang nomor satu, Ya. kutubul aulia dari awal sampai lahir, itulah, atau menyempurnakan kewalian sebagai kutubul aulia itu dengan bertemu Kangjeng Salam beliau. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus patasaropat bihi, patasaroptu bihi, kemudian kata Tuan Surah Jalani, aku memuliakan. Ya. Ketika aku bertemu dengan Kanjeng Nabi, aku sangat memuliakan. Artinya memanfaatkan momen Ini mau bertemu lepas, dengan orang yang paling mulia. Jadi di mana lagi momen itu ya? Di mana lagi? Tuh. Wahadartu wa wajartu bil buro, gitu ya. Akhirnya aku hadir dan aku menjadikanku sebagai sepangkat dengan buruk, ya. gitu ya. Buruknya itu yang Ya. penunggangnya itu ya, Pak. Jadi kan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, wahadartu wa wajartu, kita ulangi dik ya. Ya udah ulangi aja. Patasyarabtu, kemudian saya memuliakan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Kata Surah Jalani, kata Tuan Surah Jalani, kemudian saya memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena itu momen terbaik. Iya, momen terbaik. Juga dengan bertemunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bertemu dengan Kanjeng Nabi SAW ternyata menghasilkan, mendapat faidah, hasil mendapat nikmat yang sangat besar. Juga Apa sebagai ahli waris. Sebagai ahli waris, yaitu ahli waris al ulamau warasatul anbiya, kan ulama itu harus para nabi. Juga sebagai pengganti wazir khalifah. Pengganti apa? Pengganti meneruskan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya yang agung. Wahadartu, dah ketika pada malam itu kan ketika Kanjeng Nabi ini mau naik ke buruk ya, Iya. kan perlu tangga ditincak. Iya, Apa ditincaknya? pundak itu. Ya itu ada. Pada waktu itu wahadartu wajurtu bil buruk, aku hadir dan aku menjadikan posisiku sebagai sepangkat dengan buruk, gitu ya, sepakat dengan buruk. Itu maunya ditunggangi, tapi akhirnya kan ditincak, gitu ya. Sepakat dengan buruk. Hatta rokiba alaya, sehingga itu Kanjeng Nabi menaiki aku. Kita hatta rokiba alaya, jadi sehingga naiklah kepadaku siapa Kanjeng Nabi, akhirnya supaya Kanjeng Nabi menaiki aku. Ya. Kata Tuan Syekh Abdul Jalani, inginnya mah tuh Kanjeng Nabi naik Syekh Abdul Qadir Jalani. Iya, Maunya masih Abdul Qadir Jalani itu Kanjeng Nabi naik dirinya kayak digandong gitu. Iya, digendong. Kayak di apa? Ternyata kan lain, nanti Allah punya tujuan. Ternyata Kanjeng Nabi kan naik buruk. Hanya saja ditincaknya, alat tincaknya, alat apa sih tangganya, Gitu. yaitu tak-tak dan punduk dan walikatnya. Maunya mah tuh Tes Jalan yang naik, yang Gendong. gendong, Ke belakang gitu ya. gendong Kanjeng Nabi maunya mah. Tapi kan skenario lain Allah. Jadi saking maunya, saking memuliakannya, saking mau apa ya, agungnya, Iya. Syekh Jilani sanggup mau ingin sekali menggendong Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Atau rokiba alaya, jadi itu. Wa anani biadihi, dan Kanjeng Nabi juga wa anani biadihi, gitu ya. Orang wa anani biadihi teh memeliharaku sambil nepuk-nepuk tangan. Sambil nepuk-nepuk tangan gini. Apa ya, orang ketika bertemu itu ada semacam menepuk tangan ini. Iya. Jaga anakku, baik anakku, Iya. teruskan perjuanganku anakku, wa anani biadihi itu. Begitu ya, wa anani biadihi. Artinya menitipkan berat Kan. kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani ketika aku tidak ada. Ketika wafat, menitipkan berat kepada Tuan Syekh Abdul Jalani sehingga hatta wasala. Jadi padahal kan jauh ya. Karena
Tuhan Sebul Jalani mah dilahirkannya 473 Rik. Iya. Itu kan masih 400 tahun lebih, artinya kurang lebih 500 tahun lah gitu ya. Masih jauh. Jauh. Tapi itu tetap aja dianggapnya terdekat. Dekat itu. Dekat itu. Hatta wasol apakah nokobokosnya awadna. Dekat itu, sangat dekat sekali. Jadi sebelum diciptakan jasadnya, ruhnya sudah dipertemukan dengan Kanjeng Nabi dalam malam Sebelum itu. melahirkan ya. Sehingga Rasulullah bersabda kepada Tuhan Sebul Jalani, ya waladi wahid kota ini, ya anakku dan buah hatiku. Kalau kita ya, wahai anakku dan buah hatiku, kodami hazihi ala rokobatika, telapak kakiku, kata Kanjeng Nabi. Ini hadis Kanjeng Nabi. Yang ini itu akan menincak pundukmu. Terus wakodamaka ala rikobi, kalau lihat, dan kedua telapak kakimu akan menincak semua punduk para wali-wali Allah. Masuk itu ya. Ya, dari sebelum Abdul Qadir Jalani dan sudahnya, kecuali Imam 12 dan para sahabat tidak itu mah. Jadi bukan sekali lagi bukan Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani yang menincak. Iya. Tapi para wali yang menyodorkan diri punduknya ingin ditincak. Karena para wali itu berdasarkan perintah Rasulullah. Iya. Itu kayak sebelum kita hormati. Jadi semua naruh hormat kepada Kanjeng Nabi berdasarkan perintah Allah. Semua para wali hormat kepada Tuhan Sebul Jalani dengan bentuk penghormatannya adalah ingin ditincak ininya. Itu berdasarkan hadis Rasulullah, bukan kemauan Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu mau kemauan para wali ingin ditincak punduknya berdasarkan hadis. Itu lisensi dan legalitas. Iya. Itu lisensi dan legalitas itu makanya nanti ada syairnya Li. Jadi ada syairnya, syair kesempurnaan Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani bertemu dengan Kanjeng Nabi sebagai penerus ahli warisnya, juga sebagai wazirnya, pengganti ajarannya. Jadi kalau orang-orang sama orang-orang yang lain ini pakai jampe, jampe ilmu bisa terbang, jampe kerupat. Iya. jadi kullu ma yughayyiru syai'an bisyai'in bahwa sirun walau Qur'anan, kalau nggak salah begitu. Setiap sesuatu bisa merubah dengan sesuatu, itu namanya sihir. Sekalipun yang dipakai alat jampenya adalah Quran. Artinya Quran disalahgunakan. Itu bisa. Banyak ya, benar. Ada. Wasoltu ilal arsil majidi bihadrati alahat liyal anwar wal haq, alahat liyal anwar wal haq o'ahoni. Jadi kata Rasul Jalani, aku telah nyampe ke ars. Sedangkan ars itu suatu singgana yang sangat mega agung. Paling megah saya. Kenapa? Aku nyampe ke ars, dipertemukan dengan Kanjeng Nabi oleh Allah di malam Lailatul Mi'raj, salah satunya. Karena Kanjeng Nabi mau mencapai ars, lagi-lagi alat tangganya adalah walikat duanya. Itu sehingga nyampe Kanjeng Nabi ke atas. Terus ketika Kanjeng Nabi mau naik ke buruk, apa alat ditincaknya sebagai tangganya? Ini punduknya. Ars itu majidi bihadratiha. Jadi nyampe ke ars bihadrati majidi di depanku. Nyampe ya? Itu kan kita mah boro-boro ingin nyampe ke aras, ingin nyampe ke pohon kelapa aja terbang. Nah, makanya ini sulit. Jadi kalau ukuran dunia apa ya, kalau keterangan ini diibaratkan dengan dunia, nggak ada segede tai cilih acan, nggak ada segede bakatul acan. Ars teramat mulia. Ketika orang ingin terbang di dunia itu teramat kecil imbangannya. Makanya ini termasuk mustajab. Syair ini syair Abdul Qadir Jalani. Ini syair Syekh Abdul Qadir Jalani. Beliau mengatakan begitu. Ini oleh orang, jadi oleh para wali yang lainnya ini dipakai amalan. Pakai amalan. Ya artinya tawasul kepada Tuhan Sebul Jalani. Jadi ketika para wali ingin bertemu dimanapun, ini alatnya. Gitu.
yang digunakan syair Syekh Abdul Qadir Jalani karena beliau nyampe ke Aras. Ya kita mah ingin nyampe ke Mekah lah gitu. Iya, misalnya kita mah. Tapi tetap harus bersyariat pakai uang. Ayo. Ketika memang ada mendesak, itu gunakan jalur khusus, jalur VIP. Ini yang digunakan para wali. Syair-syair. Jadi ini syair termasuk tawasul kepada Tuhan Surah Jalani yang langsung mengucapkannya Tuhan Surah Jalani. Nazartu ilal arsy qabla takhluqi. Aku telah melihat arsy, Sangat megah. kata Surah Jalani. Langsung. Qabla takhluqi, padahal aku belum diciptakan. Ya kok bisa gitu ya? Ya itu mah Benar-benar rahasia untuk cara Allah memuliakan seorang wali. Sehingga palahat lial amalaku ketika aku masuk ke aras, ya masuk ke aras bertemu, artinya nyampe ke aras, Ya. masuk ke aras, nyampe ke aras, itu sinar langsung nembak ke saya. Palahat lial amalaku, saking terangnya Iya. ya. ya palahat lial amalaku. Ya juga sinar menyambar kepadaku, artinya berseliweran dia. Juga palahat lial amalaku juga diperlihatkan zaman yang akan datang. Jadi langit dan bumi dan pengesina Ya. itu diperlihatkan. Palahat yal amlaku, juga langit dan bumi beserta isinya itu sudah diperlihatkan kepadaku. Padahal aku belum diciptakan. Iya. Aras sudah melihat, Aras sudah, artinya sudah pernah datang ke sana. Datang ke sana beliau menjalani, dan aku sebelum diciptakan sudah diperlihatkan di alam. Wallaha samani, wallahu samani, dan Allah telah menentukanku. Itu ya, bertemu dengan Tuhan Surah Jalani, dan aku mendapat lisensi langsung dari Kangjeng Nabi, legalitas wali kutub, yaitu dengan tanda cap kawalian dina ini, wali kutubnya. Kutub ya. Juga watawajani tajul wasli. Dan watawajani tajul asli. Beliau menerima mahkota. Mahkota lagi itu Iya, ya. mahkota. Jadi kalau Kang Tuhan Surah Jalani mahkotanya dari siapa coba? Dari Nabi Muhammad. Ya dari Muhammad. Watawajani tajul wasli bin Nazroh. Beliau menerima, kita nggak nanti ya dilihat apa bentuk mahkotanya. Yang Iya. mahkota mah kalau diimajinasikan ya gitu ya. Mewah lah, bagus. Mewah. Jadi langsung beliau Surah Jalani pada masa Isra Mi'raj, pada masa Isra Mi'raj di alam ruh, kalau beliau belum diciptakan, itu mendapatkan mahkota kemuliaan, kewalian. Dan gelarnya kan Kutubul Aliyah Sultanul Auliya, dengan rahmat Allah tentunya. Juga cap lis wa min khilati tasyrif, dan juga cap kewalian. Kutub kewalian, sultan kewalian, rajanya para wali dari awal dan akhir. Tapi raja para wali di zaman Nabi Muhammad, ya. Juga aku jadi kedekatanku jadi wal quruba aksani, ragaku dan jiwaku itu semuanya sudah tenggelam pada Allah. Ragaku, jiwaku sudah tenggelam kepada Allah. Tanda petik menyatu. Iya. Saking apa ya? Udah Jadi tahu banget lah ya, ya. artinya Surah Jalani itu kalau bahasa kita mah perintah Allah itu tidak ada yang nggak dilaksanakan. Semua dilaksanakan. Bahasa kita mah gitu ya. Semua larangan Allah tidak ada yang pernah dilanggar. Itu makanya beliau tenggelam. Ketika ingin tenggelam kita mahabbah kepada Allah, semua perintah Allah kita laksanakan secara umum nih. Iya. Semua larangan Allah kita tinggalkan. Iya. Begitu juga kalau kita ingin tenggelam, maaf saya bukan mengibaratkan ya, bukan menyamakan di dunia. Ketika orang ingin tenggelam, kabung belengan, mabuk kepayang, kaedanan, awewe, apa yang diperintahkan selalu dituruti. Kersanya entah naik kalapa bari teh bisa ngarang son. Apa yang dilarang dia akan laksanakan, artinya dijauhi. Itu ya. Begitu Rik, kemuliaan Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini momennya tentang Isra Mi'raj pada bulan Rajab. Bulan kita tanggal 2 ya. Iya. Nah, ada bagaimana? Ada timbal baliknya gimana pertanyaan tadi? Itu kira-kira berapa jam atau menempuhnya ke Isra Mi'raj? Oh, nggak ada. Mata doang. Jadi Kangjeng Nabi berangkat setelah Isya. Setelah Isya itu kalau kita akhiri Isya itu katakanlah ya jam 8 ya.
Ya. Kita kan Isya sekarang setengah 8 kurang, katakanlah jam setengah 8 atau jam 8 ya berangkat. Banyak. Jam 8 lah berangkat. Itu sebelum subuh udah nyampe. Sebelum subuh. Iya. Sedangkan itu berapa juta Nggak bisa digambarkan dengan akal. Iya. Bahkan menurut pendapat yang lain, tempat duduk beliau waktu Isya itu Iya. ya masih hangat. Berarti nggak lama. Oh, maksudnya tempat duduk apanya nih? Kan beliau berangkat setelah sholat Isya. Iya. Tempat duduk waktu sholat Isya itu, setelah Iya. amalan Isya lah kalau kita mah ya, itu masih hangat. Berarti selang berapa lama? Iya. Selang berapa lama beliau? Berarti cuma sebentar lah, berapa menit doang kali Ya bro. makanya. Soalnya masih hangat kan? Ya. Kalau sejam udah Tapi dingin, ketika angin beliau malam. perjalanan, jadi semua apa yang akan datang, Iya. perjuangan beliau akan kemana, singgah kemana, artinya sudah diperlihatkan itu oleh Allah melalui pada Saking malam mulianya ya. linuriyahu min ayatina. Iya. Saking mulianya. Ini mulianya. Ya, cukup itu aja, Ya. Mang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.